Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin sampaikan minggu depan, Pastor Philip akan menyampaikan tema hari ini aku dan keluargaku diselamatkan. Ya, mari kita akan ajak seluruh jemaat untuk bisa mengundang dan membawa jiwa-jiwa baru, keluarga, teman atau siapapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk bisa dibawa hadir minggu depan. Ya, kita percaya nggak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Pastor Philip ada di sana, kita ada di sini, tapi ketika kita sepakat, maka sesuatu akan terjadi. Bawa jiwa minggu depan ya. Siapa yang rindu lihat keluarganya, temannya diselamatkan? Angkat tangan. Ada firman Tuhan katakan gini, ada 2 orang di kilangan, mereka lagi putar-putar batu karena bekerja. Yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Pertanyaan saya, kenapa satu tertinggal? Pasti yang satu nggak pernah injilin tuh orang, dibiarkan. Ya, Pastor Lani adalah seorang yang kalau altar call orang itu dia akan bawa orang itu sampai titik terakhir ya. Kalau saya lebih moderat, kamu enggak mau maju ya pilihanmu gitu. Tapi enggak boleh kayak begini. Harusnya lebih berapi-api, lebih ngeyel bahasa Jawanya supaya orang yang ada di sekitar kita itu juga enggak kehilangan, ya enggak tertinggal. Ada 2 orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satunya enggak. Jangan bilang, oh yang satu pasti selingkuhannya, yang satu nggak diangkat, gitu. Kalau itu selingkuhan, dua-duanya nggak diangkat, ya. Tapi kalau satu diangkat, jangan ada suami yang egois di situ, atau ada istri yang egois, yang nggak pernah terbeban buat pasangannya. Makanya saudara, ayo kita bawa, kita imani nanti akan terjadi tuaian atas setiap mutiara, bahkan sebelum KKR Coach dimulai bulan depan, akan menjadi KKR para coach untuk mereka semua bergerak. Jadi di gereja ini yang dipakai Tuhan bukan cuma pendetanya, bukan cuma full timer, tapi setiap kita, coachnya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, hari ini seperti janji saya akan bicara banyak tentang pekerjaan, tentang bagaimana kita bisa mengalami terobosan. Ya, dan saya kasih tema besar saya adalah dari seorang gembala menjadi seorang raja. Ya, mana pernah mimpi seorang bernama Daud, dia menjadi seorang raja. Bahasa Ibraninya dikatakan gini, buru-buru. What is buru-buru? Jangankan mikir tentang menjadi raja, jadi kepala suku aja mungkin gak kepikiran Daud itu. Karena dia adalah seorang gembala 2-3 ekor kambing domba. Ya, ini gembala ini bukan gembala hamba Tuhan ya, tapi seorang gembala betul-betul gembala ternak, mengembalakan 2-3 ekor domba pun bukan milik dia, milik papanya. Gak pernah berpikiran seorang gembala yang tiba-tiba di-upgrade jadi seorang raja. Ini betul-betul lompatan yang luar biasa saudara. Dan pagi ini saya lebih banyak ngomong tentang hati, makanya saya kasih judul khotbah saya adalah rahasia Daud dipilih Tuhan. Kita harus belajar apa yang membuat dia bisa dipilih oleh Tuhan. Tapi yang kedua, saya lebih banyak ngomong tentang mental. Karena banyak orang ingin berhasil, tapi mentalnya selalu kalah duluan. Ya. Kadang kalau kenapa kita ngelihat, kenapa orang dunia kok bisa berhasil juga ya? Mereka punya mental, yang mentalnya itu selalu berani menerobos. Sedangkan anak Tuhan seringkali main aman. Makanya orang yang main aman, jarang dia bisa dibawa lebih sama Tuhan. Di nanti sore, saya akan bicara tentang strateginya. Ya, boleh punya hatinya, mentalnya kuat, tapi kalau nggak punya strategi, ya kita nggak akan bisa menang. Kenapa Daud memilih 5 batu saja yang dibawa? Kenapa dia enggak bawa 1000 batu? Pernah bertanya itu enggak? Itu ada strateginya. Ya, dia bawa tongkat itu pun ada strateginya. Nah, saya enggak khotbahkan itu di sini, saya khotbahkan nanti di sore strateginya. Tapi di terakhir kita percaya bahwa semua itu tentang Tuhan. Tuhan bisa memberikan kemenangan. Bahkan kalau bilang kemenangan itu kadang kita itu berpikir kapan jawaban doa saya terjadi ya. Kapan pemulihan saya terjadi? Kapan saya bisa dibawa lebih lagi dalam Tuhan? Tapi kok jalannya kok seperti ini? Bukan membaik, tapi malah kok memburuk keadaan saya. Tapi percayalah kalau Anda pegang Tuhan di hidup Anda, Tuhan bisa kasih percepatan. Ya, siapa yang percaya katakan amin. Tuhan bisa bawa kita percepatan. Ya, saya selalu kagum sama Tuhan. Tadi pagi jam 3 pagi bangun tidur, saya tuh kagum dengan karya Tuhan. Ya.
kagum karena saya tahu Tuhan itu bisa bawa sesuatu percepatan. Sometimes manusia itu selalu berkutat dengan pikirannya. Kapan ini terjadi? Mana bisa ini, mana bisa itu. Tapi di titik itulah kita tahu bahwa Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Engkau yang pegang hidup kami. Dan nanti kita akan dibuat heran-heran karena Tuhan itu luar biasa, saudara. Yang percaya Tuhan itu luar biasa, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. 1 Samuel 16 ayat pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Percayalah, dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan sudah rancangkan untuk seseorang. Makanya tadi saya katakan sebelum Daud bermimpi menjadi seorang raja, bahkan dia mungkin tidak punya mimpinya. Tuhan itu sudah rancangkan. Sebelum Gideon dipakai menjadi hakim, menjadi pembebas umat, Tuhan sudah ngomong duluan sama Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dalam hidup ini, selalu percayalah, Tuhan itu selalu mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang sedikit-sedikit negatif thinking. Mana bisa aku ini selalu memberikan label bahwa mana bisa lihat, apalagi kalau lihat keadaan, mana bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Amin. Bagi Tuhan itu nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Saya tidak percaya orang itu nggak bisa dibawa lebih. Anda boleh kasih 1001 macam alasan untuk Anda berkata Anda nggak maju. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong kamu akan maju, Tuhan akan maju. Tapi jadilah orang jangan yang suka ngeyel, berdebat untuk sesuatu yang tidak penting. Dalam hidup ini belajarlah sepakat sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Lihat, Tuhan yang suruh Samuel pergi ke rumah Isai, kamu urapi salah satu anaknya akan kupilih. Perhatikan ayat 2, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, manusia itu seringkali melihat sesuatu itu dari penampilan. Ya. Makanya kita juga menilai diri kita itu dari penampilan. Dan selalu siapa yang suka lihat kaca terus ngomong model kayak begini nih, mana bisa berhasil. Ada yang begitu, saya doakan kacanya pecah. Supaya Anda nggak selalu menghakimi diri Anda sendiri. Tapi kan banyak orang itu, karena orang itu selalu menilai, mengukur sesuatu itu dari penampilan. Saya ngomong begini bukan berarti kehidupan Anda nggak perlu di-upgrade ya. Nanti kalau Anda lihat nanti sore, kenapa Daud dipilih, ini memang orang jempolan. Dia tidak main aman, dia nggak rata-rata dalam bidangnya. Dia selalu menjadi orang yang terbaik dalam bidangnya. Tapi kalau Anda adalah orang yang selalu menilai diri Anda dari penampilan Anda akan tertipu. Karena yang dilihat Tuhan pada akhirnya pertama-tama yang dilihat itu bukan penampilanmu. Ya, ada orang tampilannya rohani banget. Kata-katanya juga halus banget. Shalom, shalom. Orang bilang, hebat ya, hebat. Tapi coba nanti ketika dia bekerja, kelihatan. Ini orangnya seperti apa. Lah banyak orang itu selalu tertipu. Saya kalau ngomong sama orang, kalau kamu bisnis sama seseorang, lebih baik kamu jiong di depan. What is jiong? Kamu gesekan di depan. Ngomong yang gak enak di depan, gak apa-apa dalam bisnis itu. Jangan main jingje-jingje di depan, nanti ujungnya bukan capjay.
tapi bojai gitu ya. Berantem. Tuh dulu kalau saya lihat penampilannya bagus Pak, necis Pak. Makanya hati-hati. Kadang-kadang saya pernah dengar cerita tentang teman saya bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Rumahnya itu mau dijual, harganya sekian M, cukup tinggi di waktu itu harganya. Sudah ditawarkan, ya ada yang nawar. Suatu hari ada orang datang naik mobil Panther, mobilnya Panther lagi, celana pendekan, lah istrinya bedasteran, kan lucu kan. Ke rumah orang pakai daster, satunya celana pendekan. Kalau di Bali biasa ya, betul ya, sandal cepetan gitu ya. Tapi ke pantai ya kan. Ini celana pendek. Teman saya tuh mikir ini mana bisa beli ini orang. Mobilnya Panther. Maaf ya, ini tidak mendiskreditkan sebuah mobil. Kok saya ngomong merek ya. Sorry kebablasan yang ini ya. Lihat penampilannya, nggak sesuai nih. Tahu nggak? Orang itu tanya, boleh lihat rumahnya. Teman saya sudah agak malas-malesan. Makanya jangan orang itu suka menilai dari kehidupan cuma kelihatan kulit luar. Kita nggak pernah tahu kedalaman hati seseorang. Untungnya teman saya meskipun dalam hatinya begitu, tapi dia tetap melakukan dengan nice. Ditunjukin rumahnya, gede banget rumah teman saya itu. Terus tanya berapa harganya? Sekian. Diturunkan 250 juta kalau saya nggak salah. Pokoknya ditawar itu. Terus teman saya bilang, teman saya bilang begini, ya turunnya cuma segini aja kalau Bapak mau. Oke, kapan kita ketemu? Kaget, loh Bapak kapan mau ngajak ketemuan? Bapak bayarnya pakai apa? Saya cash. Dia bilang Pak surat saya ini ada di bank, belum keluar Pak. Dia butuh itu. Dia bilang oke kita lunasi di bank. Lebih kaget lagi teman saya. Ini orang dasteran, nggak perlu dilihat. Dia cuma ngomong gini, nanti anak saya datang, kalau anak saya suka, kita deal ya. Udah, anaknya datang berapa hari lagi, deal. Terjual rumahnya. Orang itu selalu lihat penampilan. Coba, lihat diri sendiri, coba. Lihat. Bilang gini, model begini. Loh, enggak ada yang ngomong sama diri sendiri. Bilang gini, model begini akan dipakai ke bangsa-bangsa. Loh, yang amin cuma satu orang. Gak percaya kan? Dan yang berani tepuk tangan gak berani kan? Atau Anda ganti aja, model begini cocoknya di Ubud gitu. Jangan selalu menilai diri Anda seperti itu. Makanya kita belajar apa sih rahasianya Daud ini. Coba kita lihat ya. Samuel berkata gini, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Yang dilihat manusia belum tentu dilihat Tuhan. Yang tidak dilihat manusia belum tentu tidak dilihat oleh Tuhan. Ya, ini luar biasa. Sebab aku telah menolaknya. Kenapa Eliab ditolak? Nanti kita akan lihat. Eliab ini selalu suka ngomong sesuatu yang buruk. Adiknya pun suka dikata-katai. Gampang sekali. Makanya jadi orang itu jangan suka bocor mulut saudara. Mengumpati orang, melebeli orang, menghakimi orang, hati-hati ya. Kita pun akan dinilai juga di situ. Jelas Tuhan berkata, meskipun dia punya perawakan bagus, kan menggantikan Saul itu kan tingginya di atas rata-rata. Eliab cocok mungkin. Kalau menggantikan ini cocok, tapi jangan pernah salah. Orang yang begitu pun gak dilihat sama Tuhan. Karena hati, Tuhan itu lihat hatinya orang itu. Coba kita lihat. Yang dilihat Allah, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, saya mau nyanyi lagu, gak bisa sembarangan nyanyi lagu ya. Takutnya kena ban nanti ya lagunya. Kata-kata aja yang gak usah nyanyi ya, gak usah ngikuti ya musiknya ya. Ada lagu kan Ubah Hatiku, itu lagunya siapa ya? Bukan GMS ya? Gak tahu ya, ubah hatiku seperti hatimu, kudus dan berkenan, itu aja ya. Kan gak nyanyi saya ya, saya hanya menyampaikan lirik gitu ya. Atau selidiki aku, lihat hatiku, itu sudah gak bisa nyanyi lagu ini sekolahnya. Itu pun penting hati ini. Ya, makanya Tuhan itu suka hati yang hancur,
yang mengingini Tuhan lebih dari apapun, itu yang Tuhan ingini dalam hidup kita, saudara. Sometimes orang itu berpikir dengan kelengkapan segala macam, tapi kalau hatinya enggak tulus dan murni, Tuhan enggak akan pilih orang itu, saudara. Lihat Tuhan berkata apa? Aku enggak memilih Eliab karena aku tahu hatinya sebetulnya. Kalau bahasa terjemahan lebih apiknya, aku tahu hatinya. Meskipun dia punya skillful, tapi aku enggak tertarik dengan orang ini. Karena hatinya enggak berkenan. Tapi Daud, seorang yang cuma gembala 2-3 ekor kambing domba. Aku memilih orang ini. Apa yang membuat Tuhan memilih hati Daud ini? Ada 5 poin yang saya ingin bagi dengan cepat. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama, Daud senantiasa mengingini Tuhan lebih dari apapun dan mengutamakan Tuhan dalam segala jalannya. Ini orang, kalau Anda lihat kitab Mazmur itu banyak tulisannya Daud. Dia adalah orang yang jago main kecapi, dia tidak main kecapi rata-rata ya, dia jago main kecapi. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya di ibadah sore nanti. Ini orang andalan, tapi porsi terbesar dalam hidup Daud untuk pakai kecapi, itu untuk memuji Tuhan. Orang ini senantiasa mengingini Tuhan lebih dari apapun. Saya jadi ingat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan seperti apa yang ingin Anda harapkan terjadi dalam hidup kita, itu bersumber dari hati kita, saudara. Kalau hatimu itu selalu hatinya selalu kecewa, hatinya selalu ingin akan perkara-perkara dunia, bagaimana Tuhan bisa memilih kita? Setiap pagi dalam hidup kita selalu ada pilihan untuk mencari Tuhan atau mencari api kita. Setiap malam kita punya pilihan untuk scroll HP atau Anda membaca firman. Saya enggak ngomong gini, kemarin saya baca sosmed, ternyata orang main HP itu ada sampai sekarang ini sudah warning. Dulu rekornya orang pegang HP itu bisa 4 jam sehari. Tapi sekarang rekornya sudah menjadi 7 jam sehari. Orang kalau nggak hati-hati, orang nggak produktif di situ, orang nggak mencari Tuhan di situ, dan ujung-ujungnya kita kehilangan banyak dalam hidup kita, saudara. Daud enggak, Daud ini beda. Ini orang mengingini Tuhan lebih dari apapun dan mengutamakan Tuhan dalam segala jalannya. Coba lihat Mazmur 63. Mazmur 63, kita buka. Dikatakan kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Coba kita lihat Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Ini punya Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Orang-orang yang mencari Tuhan lebih dari apapun, Tuhan itu berkenan. Karena di dalam kata mencari Tuhan, di situ ada pembentukan yang dari Tuhan. Tuhan, aku ini lagi jengkel loh. Ya, tadi pagi saya berangkat ke sini nih, mobil saya hampir serempetan sama mobilnya orang, saudara. Ya, orang itu nggak lihat karena di depannya dia ada motor. Di Imam Bonjol itu kan sempit jalannya kan, dari stopan itu sempit. Saya masuk di sini, tiba-tiba mobil ini nggak ngelihat, ya karena dia pick up ya, jadi nggak ada warning alarmnya itu yang warna orange itu dia mau masuk aja, karena ada sepeda motor dia mau masuk aja ke saya. Saya sudah di kanan, berbarengan sebetulnya mobilnya. Otomatis saya ngebel, saya tuh jarang ngebel naik mobil. Anda hitung saya, apakah saya suka ngebel? Coba dilihat, jarang ngebel. Kalau saya enggak ngebel itu kalau enggak kebangetan. Jadi saya ngebel tadi itu, tin gitu. Karena sudah tipis itu ya. Untung lagu yang saya setel itu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jujur ya, meskipun pendeta, agak jengkel dari itu. Karena mobilnya hampir serempetan. Ya,
dalam perjalanan akhirnya saya, karena dia yang salah, dia akhirnya balik ke kiri lagi kan. Saya melewati. Dan biasa orang kalau lewat ngapain? Buka kaca, ngomong-ngomong gitu ya. Itu kan Anda kan. Saya nggak sampai begitu. Saya cuma noleh ke kiri, ngeliat orangnya. Maksud dalam hati ya, saya nggak ngomong ya, saya cuma ngeliat itu, cuma ngeliat aja, maksudnya bro hati-hati bro, hampir serempet bro dalam hati saya. Ya, tapi nggak terucap juga kan, kaca nggak dibuka, saya juga tutup mulut, lagunya ku telah mati dan tinggal. Mau nggak saudara? Karena ya jengkel juga hati ini. Tapi belajar untuk Tuhan, aku lebih suka kebenaran dalam batin. Aku melakukan ini bukan karena dilihat orang, bukan. Tapi aku melakukannya karena aku lebih mementingkan hati Tuhan dibanding hatiku. Hatiku tidak penting Tuhan. Nah dalam mencari Tuhan itulah banyak hati yang dibentuk. Nah saudara perhatikan, Daud ini adalah orang yang selalu mencari Tuhan lebih dari apapun. Kalau Anda meskipun mungkin skillmu kurang, mungkin katakanlah. Mungkin Anda tidak seberapa kemampuannya. Mungkin kalau di-compare dengan orang lain, mungkin ada orang yang lebih layak daripada Anda. Tapi kalau sampai Tuhan pilih Anda, pasti ada sesuatu yang berbeda di hatimu. Saya tidak menganggap saya itu pilihan pertama. Saya itu selalu bilang, saya itu second choice. Pilihan kedua, kalau pilihan utama nggak taat, nanti saya yang naik, itu aja. Jadi saya tahu, saya sadar diri saya bukan pilihan utama, saya pilihan kedua. Makanya yang saya punya itu cuma satu, adalah menjaga hati saya, itu aja. Coba kita lihat satu ayat lagi. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Perhatikan, telah kutemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku. Ini luar biasa. Seorang yang berkenan di hatiku dan akan melakukan segala kehendakku. Kalau Anda punya 3 anak, yang satu selalu dekat dengan papa mamanya, mencari papa mamanya berkata, nak lakukan ini. Siap papa, siap ma, dia akan melangkah. Anak kedua, ketiga, jarang di rumah. Pergi terus aja. Dikasih tahu, nah lakukan ini. Gak bisa papa, sibuk sekali. Kalau suatu hari papa mamanya ini punya kepercayaan yang akan diberikan kepercayaan itu. Menurut Anda mana yang dipercayai? Pasti anak yang paling menurut, betul gak? Tuhan itu punya banyak pekerjaan. Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi kepada siapa orang yang mencari Tuhan dan selalu memberikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan pilih orang itu. Jangan bilang, Pak saya ini tinggalnya di Ubud Pak, sudah masuk kampung Pak, lebih ke dalam lagi Pak, melewati sungai Pak, terus menyeberangi lautan. Itu Ubud di mana ya Ubudnya ya? Ubud gak ada lautan. Saya tuh sudah sampai, bahkan rumah saya tuh bukan di bawah Pak, di atas pohon. Mana bisa saya dipakai Tuhan? Tuhan itu paling jago melihat seseorang. Mungkin orang lain gak percaya kepadamu. Daud aja gak dipercaya sama papanya. Ketika Isai diberitahu Samuel, aku akan mengurapi anak-anakmu. Daud gak masuk hitungan. Karena bagi Isai, mungkin bukan Daud. Papanya pun aja meragukan. Tapi yang namanya Tuhan, kalau Tuhan mencari seseorang, mau Anda di ujung bumi manapun, mau di tempat yang paling terdalam dimanapun juga, Tuhan pasti akan temukan Anda di situ. Cukup punya hati yang mencari Tuhan. Amin saudara. Anda ingin Tuhan enggak? Orang yang mengingin Tuhan pasti karena satu kata ini aja. Kalau dia mengingini Tuhan lebih dari apapun, berarti Tuhan itu penting bagi hidupnya. Dan kalau Tuhan itu penting bagi hidupnya, Tuhan ngomong apapun dia akan lakukan. Amin saudara. Amin. Untuk apa Anda ke gereja pagi ini? Untuk melihat WL-nya? Mau lihat pengkhotbahnya? Kan bukan. Anda kan ingin mencari Tuhan. Di dalam ibadah pun aja macam-macam orang itu. Ada yang lagi penyembahan, orang itu bisa ngangkat tangan, bisa menangis. Ada yang tersungkur. Tapi ada yang garuk-garuk pipi. Nyanyi, ada yang nyanyi, ada yang tidak bisa nyanyi. Itu sebetulnya itu kalau Tuhan itu meter di hidup kita akan lakukan, bukan untuk dilihat orang, gak perlu dilihat orang. Anda kalau dilihat orang, ya sudah pujiannya cuma di orang itu, tapi Tuhan akan memuji Anda. Tapi kalau untuk Tuhan, mau orang ngomong apa, yang penting Anda tahu hatimu itu tulus di hadapan Tuhan. Ya kan? Hanya Kau
hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak engkau, layak sungguh ku cinta. Setiap kali mau naik panggung itu, saya selalu akan berkata, bukan aku, tapi engkau. Kau semakin berkurang, kau semakin bertambah. Aku terbatas, engkau tidak terbatas dengan apapun juga. Mengingini Tuhan lebih dari apapun, itulah yang dicari Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siapa yang mau diberi kepercayaan sama Tuhan? Mulai dengan hatimu mencari Tuhan lebih dari apapun, saudara. Yang kedua, apa yang istimewa dari Daud? Rahasianya apa? Ini loh, Daud itu memiliki hati yang taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Perhatikan ya, Daud tidak mengikuti keinginannya sendiri, tetapi selalu mencari kehendak Tuhan sebelum dia bertindak. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, kalau saya pelajari, saya ngomong begini bukan berarti dia perfect man, enggak. Dia pun juga pernah melakukan dosa yang menurut saya cukup fatal. Tapi yang membedakan adalah ketika Tuhan menegur dia melalui nabinya, hari itu dia gampang loh, karena dia punya jabatan, dia bisa bunuh Nathan kapanpun, dia bisa lebih, kalau dia pentingkan pride-nya, dia bisa bunuh Nathan. Tapi ketika Nathan menegur dia itu langsung sadar diri, dia adalah orang yang berdosa. Tapi ini orang, dalam apapun juga, dia belajar untuk tanya sama Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. 2 kali dia punya kesempatan. Tapi dia selalu berkata, jangan sampai Tuhan itu murka sama aku. Ini orang yang diurapi Tuhan. Ini orang lebih mementingkan Tuhan lebih dari apapun. Wow. Kadang-kadang ada orang itu, makanya saya katakan orang itu gak takut sama Tuhan, tapi takut sama CCTV. Ya kan. Kalau di mobilnya ada Waze itu kan ada, kasih tahu. Nanti di kilometer 200 meter, 50 meter akan ada pemantau kecepatan, ya kan. Naik mobil itu langsung jadi rem di situ. Gak ada apa-apa, tapi ada CCTV, ya kan. Orang Australia di Australia bisa tertib, di sini bisa nggak pakai helm. Berarti melakukan ketertiban itu karena kesadaran diri atau karena memang hukumnya yang membuat dia takut untuk melakukan itu. Lah saudara, banyak orang itu melakukan sesuatu itu tanpa dia sadari, dia cuma melakukan, standarnya diturunkan, bukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, makanya padahal firman Tuhan katakan ini, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Kalau kita lakukan standarnya untuk Tuhan, biarkan Tuhan yang mengupah kita, saudara. Amin, saudara. Tapi kalau kita lakukan standarnya hanya untuk dilihat manusia, atau hanya untuk sesuatu yang sifatnya fana, itu pun kita juga tidak akan menjadi orang yang sungguh-sungguh berdedikasi untuk lebih lagi dalam hidupnya. Nah ini orang taat sekali sama Tuhan. Suatu hari dia perang sama Filistin. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan apakah diserahkan Filistin ini? Tuhan ngomong, Daud bergerak majulah. Dan betul dia maju ke depan, dia perang, akhirnya dia menang dari Filistin. Berikutnya orang Filistin ke tempat yang lain, datang lagi untuk serang orang Israel. Daud kan pertama dia sudah menang nih sama Filistin. Biasanya orang kan, dulu pengalaman sudah menang. Biasanya ini musuhnya sama, kita hadapi pasti menang. Enggak loh, dia tuh tanya sama Tuhan, Tuhan yang kali ini maju enggak? Tuhan bilang begini, kamu jangan maju yang kali ini. Kamu tinggal putari aja, nanti kamu ada di belakangnya. Nanti begitu kamu berhenti di pohon kerto, kalau kamu sembunyi di pohon kerto, nanti begitu di pohon kerto itu kamu dengar ada derap kaki langkah kuda. Kalau saya nggak salah ya, pokoknya derap kaki orang atau kuda atau apa, kalau sampai dia suara itu datang, berarti itu tandanya kamu bergerak maju. Dia lakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Dan gak heran, Filistin kalah lagi di situ. Apa yang membuat dia menang? Karena dia belajar untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan.
Amin. Kalau Anda adalah orang yang belajar untuk mendengar suara Tuhan dalam hidupmu, besar kemungkinan Tuhan akan selalu cari Anda. Kalau ada promosi, ada kepercayaan yang diberikan, dia tidak akan cari orang lain. Dia akan cari kita, saudara. Kenapa? Karena dari hal yang paling kecil pun Anda selalu mengutamakan Tuhan dari apapun. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya punya satu anak, itu kalau saya lagi batuk, gitu, dia nggak pakai ngomong, tiba-tiba ada kode sendiri, dia akan pergi ke dapur, ambil gelas, ambilkan air, kasihkan papanya. Ini Pak, minum. Papanya berbunga-bunga, saudara. Sampai saya pikir ini kalau dia pingin apa, tak beliin semuanya nih kayaknya ini. Hal sepele loh. Mamanya apa, ngomong apa, tiba-tiba dia jadi orang yang langsung refleks berjalan. Itu menyenangkan hati. Begitu juga dengan Tuhan. Ayo. Saya belajar untuk menghargai ketaatan kecil-kecil dalam hidup saya. Karena orang tidak mungkin bisa taat untuk yang besar kalau dia nggak belajar dari yang kecil. Kalau yang kecil selalu menunda, selalu sanggah, selalu menyelah, selalu memberontak, bagaimana Anda mau dipercaya sesuatu yang besar? Dipakai Tuhan itu tidak susah kok. Dipakai Tuhan itu nggak sulit. Cukup punya hati yang mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Amin. Yang ketiga, Anda dapat sesuatu enggak? Yang ketiga, ini, Daud itu tidak sombong ketika dipromosikan dan tetap sabar menantikan janji Tuhan. Ini orang sabar dalam menantikan janji Tuhan. Saya mau tanya sama Anda sebuah pertanyaan. Kapan Daud diurapi Tuhan? Umur berapa? Ada yang bisa nebak enggak? Umurnya berapa yang waktu dia didatangi Samuel diurapi itu umur berapa? Ada yang bisa jawab enggak? Halo? Hah? Berapa Pak? 15? 17? Ya kurang lebih itu ya. Ada yang bilang 15, ada yang 16. Antara belasan itu. Tapi kedua jawaban benar Pak, sama-sama benar. Perkiraannya di 15-16. Pertanyaan berikutnya Pak, sekarang sudah terlalu menjawab Pak ya. Berapa tahun kemudian dia menjadi seorang raja Pak? Berapa? 19 tahun? 13 tahun? Karena Bapak patokannya 17 tadi. Ya, betul. Kalau patokannya 17, 13 tahun. Tapi ada yang mengatakan 15, ya kurang lebih 15, 14, 15. Karena Daud menjadi raja raja Yehuda. Satu lagi itu kok jadi lupa. Ya Yehuda ya. Dia rajanya Yehuda, raja dari dua suku itu. Itu usia 30. Dan 7 tahun kemudian dia menjadi raja atas seluruh Israel. Menunggu itu 15 tahun. Tidak gampang. Umur 16 diurapi oleh nabi yang bahkan orang-orang tua di waktu itu takut, segan. Untuk kenapa kamu datang di sini untuk apa? Takutnya ngingetin kesalahan. Lalu tiba-tiba, oh ya aku mau mengadakan korban. Padahal tujuan utamanya adalah Samuel datang ke situ untuk mengurapi Daud. Anda bayangin ya, seorang masih muda, umur 15, 16 atau 17 yang Bapak itu katakan, masih muda, kurang pengalaman, tiba-tiba diurapi nabi gede, diurapi Samuel. Itu hari itu kan nabi paling besarnya Samuel di situ. Diurapi, orang tahu ini berarti ini anak spesial. Tapi kalau Anda tahu Daud, saya karena tidak punya banyak waktu menjelaskan, tapi kalau Anda belajar ayat itu, bahkan itu Daud itu sudah melewati banyak hal. Dia menang atas Goliat, terus dia menjadi kepala pasukan di Saul, dia pemain kecapinya Saul, tapi ada satu ayat itu menarik. Selesai dia main kecapi di Saul, dia pulang lagi. Kalau dia pulang ke rumah atau ngapain, ayat itu loh dijelaskan. Dia mengembalikan kambing dombanya. Saya ketika baca ayat itu, ini maksudnya apa sih? Kenapa kok dimunculkan ayat itu? Ini orang punya kerendahan hati saudara. Tidak ada ayat berkata, kamu tidak lihat aku raja, aku ini raja. Saul tak ganti loh, sudah tak ganti Saul itu. Kalau Anda tipe orang seperti itu, suka sombong, menyombongkan dirimu. Besar kemungkinan Anda akan kelewatan, Anda akan tidak dipakai Tuhan. Do you mudeng what I mean? Yes? Mudeng. Do you understand? Bayangin ya, ini orang diurapi masih muda, tapi nggak sombong. Wih, ini luar biasa. Anda belajar di rumah, ayat-ayat itu banyak. 1 Samuel 24 ayat 1 Samuel 16 ayat 18 sampai 23. Nanti akan Anda lihat, dia pulang dari kerjanya di kerajaan,
urapannya urapan raja, jelas-jelas ya penggantinya Saul, pulang gembala kambing 2-3 ekor kambing domba. Wow. Makanya Tuhan itu kenapa ya suka sama orang ini ya. Orang ini rendah hati. Amsal 18 ayat 12 katakan gini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mau diurapi, mau dipercaya sesuatu yang besar, Anda tidak harus Anda berubah menjadi orang yang tiba-tiba nggak bisa disentuh oleh orang. Ngomongnya selalu tinggi. Hati-hati, orang yang seperti itu tidak akan pernah dipakai Tuhan. Saya ngomong begini bukan ngomongin 1, 2, 3 orang, ngomongin kita semua, termasuk saya juga. Ya, kadang kita tuh bisa lupa diri saudara. Tapi Daud ini memang istimewa. Diurapi pun aja tidak membuat dia besar kepala. Tahu yang membuat Saul marah sama Daud itu bukan Daudnya sebetulnya. Orang lain yang membuat Saul itu jadi marah sama Daud. Gara-gara orang lainnya punya punya paduan suara. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Coba bayangin, itu karena orang lain yang ngomong. Daudnya nggak pernah. Pernah Anda baca ayat Daud bernyanyi, aku berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Enggak, dia nggak pernah itu loh. Ini orang istimewa menurut saya. Dia nggak tinggikan hatinya. Makanya Tuhan itu suka dengan orang begini. Ya. Baru dikasih promosi jabatan aja Anda sudah merasa Anda kayak Anda orang hebat. Berhenti jabatan Anda cuma di situ aja. Kalau Anda mau dipromosikan lebih lagi, jadilah orang rendah hati. Mau dipakai sebesar apapun, tetap rendah hati. Sangkal dirimu, aku tidak penting, engkau yang penting. Aku tidak penting, engkau yang penting. Kalau Anda selalu berkata begitu, Tuhan akan bawa Anda naik, saudara. Amin. Ketika keberapa nih? Keempat, adalah Daud memiliki karakter setia dan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan padanya. Ya. Anda nanti lihat di rumah, di 1 Samuel 17 ayat 15, 1 Samuel 17 ayat 20, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Anda bisa lihat, dia adalah orang yang setia dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dia dipercaya cuma 2-3 ekor kambing domba. Tapi dia bisa take care dengan sangat baik. Anda bekerja di sebuah perusahaan. Pernah enggak Anda merasa memiliki di situ? Atau Anda pokoknya sekedar bekerja terserah, mau perusahaanku bankrupt atau enggak terserah. Pokoknya aku bekerja. Kalau modalnya seperti itu, Anda enggak akan maju, percaya saya. Tapi belajarlah memiliki, sekalipun tidak memiliki sepenuhnya. Tapi punya hati memiliki, meskipun ini punya bosku. Tapi aku akan bekerja seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhan aku menerima upahnya. Kalau Anda lakukan itu, kalau bos pun tidak bisa meng-hire Anda, orang lain akan meng-hire Anda. Halo? Halo saudara? Ini orang setia. Tuhan itu merancangkan apa? Dia menjadi raja orang Israel. Atas Yehuda dan Israel. Dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dombanya Tuhan, domba Israel. Sebelum Tuhan mempercayakan domba Israel, Tuhan lihat kalau kamu tak percaya domba yang baik. Bukan domba manusia, tapi domba yang baik. Kalau kamu bisa tegar dengan sangat baik domba yang begini, untuk yang manusia pasti ditegar dengan sangat baik. Makanya jangan remehkan orang-orang CGL, coach. Anda cuma dipercaya mungkin sekian jiwa orang yang dipercayakan. Kalau Anda tegar dengan sangat baik, Tuhan akan bawa Anda lebih lagi di situ. Tapi kalau Anda nggak setia dengan yang kecil dalam hidup Anda, Tuhan akan bawa Anda dalam perkara yang besar. Seperti Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita nggak pernah setia dengan hal-hal yang kecil di sehari-hari kita, nggak pernah lakukan yang terbaik di situ, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar? Coba kalau aku di posisi itu, pasti aku lebih luar biasa. Nggak mungkin Anda di posisi itu, kalau Anda nggak pernah setia dengan apa yang Anda punya sekarang. Bisa tangkap ini enggak? Ini pagi-pagi sudah ngejos ini ya khotbahnya ya. Enggak mungkin bisa dibawa ke sesuatu yang besar kalau Anda enggak belajar hal yang kecil dalam hidup Anda. Perhatikan kata-kata ini. Dari hati kita bisa semakin diangkat lebih tinggi. Tapi dari hati kita juga bisa mengalami kehancuran. Makanya hati itu penting. Apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita itu lakukan dengan setia. Ya, lakukan dengan setia. Jangan mengeluh, Tuhan aku cuma punya kecil ini, so what dengan itu. Tuhan aku cuma punya bisnis onde-onde, ya kan, nggak apa-apa dengan onde-onde. Tuhan aku cuma punyanya cuma aku cuma jadi karyawan ini, nggak apa-apa dengan karyawan, so okay dengan karyawan.
Makanya nanti Anda datang ke Biskon, Anda akan diperlengkapi di situ di hari Kamis nanti ini. Karena Biskon diadakan itu salah satunya untuk menjawab kebutuhan jemaat di dalam bidang pekerjaan. Supaya nggak ada orang, kenapa banyak company yang menawarkan lokernya di kita. Beberapa orang company itu berkata begini, karena ini gereja yang mengadakan. Ini juga harus lebih hati-hati kita gereja. Karena ini gereja yang mengadakan. Paling enggak ini kalau gereja yang mengadakan sudah dengar firman mereka. Sehingga mereka pasti diubah. Tapi kalau berita yang lain yang saya dengar dulu. Di sini enggak ada ya. Di sini baik-baik semua orangnya hebat-hebat semua. Ciamik semua. Kalau cari orang setia di GMS dan pasar. Kasih tepuk tangan. Ya. Tapi kalau dulu saya pernah dengar, Pak kalau cari anak Tuhan itu Pak, mereka punya ketulusan Pak, tapi kecerdikannya yang kurang Pak. Saya nggak terlalu senang dengar kata-kata itu. Ya. Tapi kalau yang lebih menyedihkan, kalau tiba-tiba ada orang berkata itu anak Tuhan Pak, tapi menipu, waduh. Itu sungguh malu kalau dengar kayak begitu. Karena yang dibuat jelek bukan namanya dia saja, nama Tuhan yang dibawa. Nama gerejanya pasti kena ikut. Makanya harus hati-hati. Tahu kenapa Daud dipilih sama Tuhan. Ini orang punya karakter setia. Apapun yang dia ditaruh dalam hidupnya, enggak apa-apa tak kerjakan. Dia bisa komplain sama Tuhan, enggak gini, Tuhan katanya jadi raja. Mana jadi raja? Kok jadi pemain kecapi? Mana jadi raja? Katanya jadi menantu raja, dia dicurang loh sama Saul. Sudah dikasih istri Mikalnya nanti diambil sama Saul. Enggak dikasihkan sama Daud. Dia mengalami banyak hal penundaan dalam hidupnya, seolah-olah. Tapi Tuhan sedang siapkan dia untuk sesuatu yang besar. Tapi yang paling luar biasa dari Daud adalah enggak pernah ada satu kata dia mengeluh untuk berkata, mana Tuhan janjimu. Dia boleh punya pergumulan, kalau Anda baca kitab Mazmur, pergumulannya banyak. Dia ngomong sampai tempat tidurnya pun ditangisi. Dia menangis, air matanya banyak itu di tempat tidurnya itu. Tapi selalu di ujung dari kata-katanya selalu berkata, tapi kepadamu aku percaya. Engkaulah gunung batuku yang teguh. Engkaulah perisaiku. Banyak sekali di ujung itu selalu ada kata-kata yang mengangkat nama Tuhan. Sekalipun mungkin dari hidupnya pun tidak lihat kebaikan seolah-olah. Tapi dia selalu taruh Tuhan, aku percaya kepadamu. Hargai apa yang ada padamu sekarang ini. Apa? Mungkin sesuatu yang kecil dalam hidupmu. It's okay, gak apa-apa. Kerjakan yang terbaik di situ. Jangan menggerutu. Tapi lakukan dengan ucapan syukur saudara. Katakan amin. Kelima terakhir. Ini kalau gak ada poinnya gak apa-apa. Karena saya mendadak kasih poin terakhir ini. Wah thank you MM. Luar biasa cepat sekali ya. Yang kelima ini loh. Daud orang yang berintegritas dan disukai dalam pekerjaannya. Kita buka satu ayat. Saya akan selesai dengan ayat ini. 1 Samuel 29 ayat 6. Perhatikan ya. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Nanti saya akan jelaskan ayat ini nanti menjadi ayat saya di ibadah nanti malam. Tuhan punya rencana lewat peristiwa. Dia tidak disukai itu bukan karena pekerjaannya. Dia nggak disukai itu karena orang-orang Filistin takut panglima-panglimanya. Nanti takutnya Daud ini akan berbalik arah ketika dia menghadapi Israel. Kan ini orang Filistin mau perang sama orang Israel. Daud disuruh pulang. Karena takut nanti Daud menyerang mereka. Tapi Daud ini adalah orang yang integritas. Bayangin ya, Akis adalah raja orang Filistin. Musuhnya pun bisa memberikan pengakuan buat orang. Itu berarti itu orang ciamik saudara. Itu orang hebat. Bisa ngerti maksud saya? Penilaian atas kinerja kita itu bukan ditentukan oleh perkataan kita. Tapi penilaian kinerja kita itu tergantung dari perkataan orang yang bersentuhan dengan kita. Bagaimana cara kita bekerja. Makanya jangan Anda jago di gereja, pelayanan bagus sekali di pelayanan. Tidak pernah telat di pelayanan. Tapi di kantor Anda berkata, maaf Ceko, saya izin gak datang karena saya hari ini pelayanan pendoa. Kalau itu ngomong pekerjaan, saya akan ngomong sama orang, fokus ke pekerjaan dulu. Kecuali kalau Sigi Super Conference itu kan jauh-jauh hari Anda bisa ambil cuti. Tapi jangan jadi batu sandungan di situ. Mengerti maksud saya? Karena yang bisa menilai kehidupan Anda itu adalah orang yang bersentuhan Anda di pekerjaan Anda. Anda kan kelihatan ini pekerjaannya bagus apa enggak. Ini orang integritas.
Sampai dikatakan, aku lihat kamu tuh jujur. Dan tidak pernah ada satupun kamu tuh berbuat curang. Di ayat 9 dikatakan begini. Lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Bayangin. Orang yang bukan umat Israel pun sampai melihat Daud itu cuma melihat, aku tahu engkau ini utusan Tuhan. Ini orang luar biasa. Pernah enggak orang memuji kita berkata, kamu ini luar biasa loh. Aku lihat Tuhan ada dalam hidupmu. Atau mungkin sebaliknya, aku lihat setan dalam hidupmu. Karena kamu ini luar biasa jahatnya gitu ya. Kan mengerikan kalau itu. Pernah enggak orang berkata, aku melihat kamu itu melihat Tuhan di hidupmu. Aku melihat Tuhan yang hebat di hidupmu. Itu Daud itu selalu bawa nama Tuhan di hidupnya saudara. Makanya enggak heran. Seorang gembala, tiba-tiba Tuhan bawa dia menjadi seorang raja. Karena hati yang Tuhan lihat. Karena hati itu pusat kehidupan. Hati itu pusat kehidupan, makanya Tuhan berkata jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situ kehidupanmu. Kamu mau kehidupan yang dipromosi, dibawa lebih lagi, diberi kepercayaan yang lebih besar lagi. Hatimu siap enggak? Kalau kamu tak bawa besar itu siap enggak hatimu? Atau kamu belum apa-apa, kamu sudah sombong. Apakah kamu enggak, kalau kamu sombong sudah di hari ini, bagaimana kamu bisa dibawa besar hidupmu? Nanti jangan-jangan dibawa besarnya itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi kehancuran diri kita. Makanya hati-hati dengan hati kita. Mau dipakai Tuhan? Mau dipercaya Tuhan lebih lagi? Dimulai dari hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.